Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 07 TPLP 001. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas e-commerce saya, yaitu pembuatan web e-commerce. Nah, untuk membuat web e-commerce yang harus dilakukan pertama adalah analisa kebutuhan. Di sini saya ingin membuat bisnis jasa custom tote bag dari bahan bekas. Untuk alasannya yaitu dikutip dari Abjad ya. Di sini dijelaskan alasan kenapa banyak kalangan muda yang memilih jenis tas tote bag seperti itu. Kemudian ini ada contoh bisnis yang sama, yaitu tote bag custom. Namun yang membedakan bisnis saya dengan bisnis yang ini adalah saya menggunakan bahan pembuatan tas itu dari bahan bekas. Alasannya adalah karena saya ingin mengubah bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan yang berguna dan bermanfaat. Nah, untuk custom sendiri itu alasannya karena saya ingin setiap produk yang saya buat itu menyesuaikan dengan pemiliknya gitu. Karena saya merasa bahwa setiap orang memiliki kebutuhan akan desain yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemilihan platform CMS untuk pembuatan website. Saya menggunakan WordPress di sini ya. Dan ini ada beberapa alasannya kenapa saya lebih memilih WordPress daripada CMS lainnya. Saya menggunakan contoh CMS Joomla di sini. Nah, kalau CMS lain, dia itu menggunakan sumber daya server yang tinggi, sehingga ketika kita membuka webnya, itu akan memakan waktu, seperti itu. Kemudian, plugin yang ada pada CMS Joomla itu kebanyakan berbayar. Nah, berbeda dengan WordPress, banyak plugin-plugin yang gratis dengan fungsi yang sama. Yang ketiga, kustomisasi tampilan terbatas. Jadi, kita karena jumlah ini berbayar, jadi fitur-fitur untuk custom itu tidak banyak, tidak seperti di WordPress. Kemudian, untuk memakai aplikasi Joomla, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Berbeda dengan WordPress gitu, yang tersedia di web. Nah, kekurangan lainnya, pengelolaan situs lebih sulit karena dia itu kurang banyak tutorialnya. Berbeda dengan WordPress yang sudah banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube. Seperti itu. Selanjutnya ini saya pemilihan nama, domain, dan hosting. Nah, saya membuat nama situs yaitu Bila Craft. Kenapa? Karena Bila itu diambil dari nama saya, kemudian kata craft ini lebih ke identik dengan sesuatu yang membuat gitu, berkreasi. Maka
saya menggunakan nama site tersebut. Untuk nama domainnya di sini billacraft.greatsite.net. Nah, GreatSite ini adalah domain utama dari tempat hostingnya. Ini adalah tampilan web e-commerce yang belum dikonfigurasi. Selanjutnya yaitu instalasi CMS. Nah, langkahnya pertama kita kunjungi link yang ini. Kemudian kita klik download. Dan filenya itu bentuknya zip. Setelah itu, kita ekstrak file yang sudah di-download. Lalu kita simpan di folder htdocs. Nah, karena saya menggunakan XAMPP, jadi saya menaruh filenya itu di htdocs. Nah, jika sudah, maka kita buka index.php, file index.php di browser. Jangan lupa kita nyalakan Apache dan juga MySQL di XAMPP-nya. Nah, ini kita pilih bahasa, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, kita buka phpMyAdmin untuk membuat basis data. Saya menamakan basis data e-commerce. Nah, kita buka lagi index.php-nya di browser. Kita masukkan nama basis data sama seperti yang sudah kita buat. Nama pengguna, kata sandi, dan hostnya. Lalu klik kirim. Nah, di sini kita masukkan juga judul situs, nama pengguna, kata sandi, dan email. Lalu klik install WordPress. Jika sudah berhasil, maka kita lakukan login dengan username dan password yang sudah dibuat. Ini adalah dashboard dari WordPress. Kemudian di sini, selain saya install di lokal, saya juga menghostingnya langsung. Saya menggunakan Infinity Free untuk tempat hostingnya. Alasannya karena di Infinity Free itu bukan cuma kita bisa hosting, tapi kita juga bisa memanage sertifikat SSL, kemudian juga domainnya kita bisa atur di sini. Lengkap sekali. Nah, ini adalah tampilan dari Infinity Free jika kita sudah membuat akun. Lalu ada keterangan FTP detail. Ada username, password, hostname, dan juga portnya. Nah, untuk menghosting, saya menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengkoneksinya. Agar lebih mudah, saya menggunakan FileZilla. Nah, caranya adalah kita tinggal masukkan saja hostnya apa, username-nya apa, password-nya apa. Itu kita sesuaikan dengan yang di atas ini. Lalu klik Quick Connect. Nah, ini adalah tampilan dari FileZilla jika sudah berhasil connect. Jadi di sebelah kiri ini adalah struktur folder lokal di komputer kita. Dan yang sebelah kanan adalah struktur folder di tempat hosting kita gitu. Jadi caranya kita tinggal pindahkan folder yang di lokal ke folder yang di servernya. Nah, yang keempat adalah plugin e-commerce. Di sini saya menggunakan WooCommerce untuk mengelola produk-produk, menambahkan produk, mengedit, kemudian juga bisa mengelola pengiriman, pembayaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya juga menggunakan
plugin users WP atau bisa disingkat UWP. Ini adalah plugin untuk otomatis membuat halaman login, halaman register, halaman edit akun, dan masih banyak lagi. Dan bukan cuma halaman atau tampilannya saja. Jadi dia juga bisa membuat akun dari back-end-nya. Jadi ketika kita masukkan username, password, dan lain sebagainya, itu sudah terhubung ke database. Nah, plugin yang ketiga ada Updraft Plus. Ini adalah plugin untuk membackup data-data website e-commerce. Yang kelima yaitu konfigurasi pengaturan dasar. Nah, di sini judul webnya Bila Craft, slogannya bahan bekas tote bagging aja. Kemudian ada linknya dan ada icon situsnya seperti ini. Dan di sini untuk langkah konfigurasinya, kita klik pengaturan lalu pilih yang umum. Selanjutnya, kita bisa langsung masukkan judul situs, slogan, icon, dan URL. Nah, ini adalah tampilannya yang sudah kita atur untuk nama, keterangan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemilihan tema. Jadi, caranya kita klik di bagian tampilan lalu pilih tema. Nah, di sini saya memilih 2024 karena tema ini sederhana dan juga cocok untuk bisnis saya. Nah, kemudian untuk menyesuaikan, di sini kita bisa klik yang ini, sunting situs. Lalu untuk mengubah nama, kita klik saja 2 kali pada tulisan. Nah, sedangkan untuk mengubah gambar, kita klik pada gambar yang ingin diubah, lalu klik unggah atau buka pustaka media. Ini adalah tampilan web e-commerce yang sudah disesuaikan. Baik, selanjutnya yaitu membuat katalog produk. Saya memiliki 3 katalog produk utama. Ini hanya sebagai contoh saja, karena saya custom sistemnya, maka ini sebagai contoh jika ada kain batik yang bekas bisa diubah menjadi seperti ini. Kemudian misalnya ada kain motif bunga, kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu katalog untuk kain atau bahan bermotif kotak-kotak. Ini biasanya dari kemeja. Nah, untuk katalog yang pertama, di sini ada linknya. Di sini ada harganya juga, deskripsi, spesifikasi. Sama untuk katalog nomor 2 yaitu motif batik, ada harga, deskripsi, dan spesifikasi. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Ini merupakan katalog yang ketiga yaitu motif kotak-kotak. Nah, yang kedelapan ada gateway pembayaran. Di sini saya memilih pembayaran direct bank transfer dan cash on delivery. Alasannya adalah untuk yang transfer bank karena itu dikhususkan untuk
pelanggan yang sudah terbiasa menggunakan mobile banking. Sedangkan gateway pembayaran COD adalah untuk pelanggan yang belum terlalu percaya dengan toko kami dan ingin menerima barang terlebih dahulu untuk baru kemudian membayarnya. Nah, di sini untuk langkah-langkah konfigurasi pembayarannya, kita ke WooCommerce. Lalu klik di sini terima pembayaran. Setelah itu kita klik yang ini, kelola. Untuk direct bank transfer itu kita tinggal masukkan nama rekening, nomor rekening, nama bank, kemudian klik simpan. Sedangkan untuk yang bayar di tempat, kita tambahkan judul, deskripsi, kemudian instruksinya apa, dan terakhir ini adalah metodenya. Setelah itu klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya metode pembayaran. Alur pengiriman, yang pertama pelanggan memesan barang. Jadi pelanggannya itu mencari dulu produk mana yang mau dia pesan, kemudian baru klik check out. Setelah itu pelanggan, pembeli mengkonfirmasi pesanan. Dengan jika pembeli sudah yakin, sudah mengecek detail total harga, alamat dan lain sebagainya, itu bisa konfirmasi. Dan yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran. Selanjutnya di sini penyiapan barang. Jadi ini dari sisi penjualnya. Barang dikemas, kemudian dikirim melalui jasa pengiriman. Selanjutnya yaitu pemberitahuan pengiriman. Jadi dari sisi pembeli itu ada nanti notifikasi bahwa barang sudah dikirim. Dan setelah itu pembeli bisa melacak barang. Selanjutnya jika sudah sampai, pembeli bisa konfirmasi penerimaan barang, lalu memberikan ulasan dan feedback. Nah, di sini untuk konfigurasi pengirimannya, kita menggunakan WooCommerce. Kita klik pengaturan di sini, lalu ada tab pengiriman, kita tambahkan zona. Nah, ini nama zonanya, ini wilayah zonanya, dan metode pengirimannya apa? Apakah tarif tetap ataukah gratis? Baik, selanjutnya yaitu registrasi pengguna dan autentikasi. Caranya adalah kita klik pengaturan lalu umum. Di sini kita centang bagian keanggotaannya, yaitu setiap orang dapat mendaftar. Dan orang yang mendaftar itu di sini kita pilih perannya sebagai apa. Ini saya memilih yaitu sebagai pelanggan. Dan untuk pembuatan halaman login, register, halaman akun, dan lain sebagainya, ini bisa gunakan user WP. Di sini ada peran pengguna. Saya memiliki dua peran pengguna, yaitu admin atau penjual dan pengguna atau user. Nah,
Jadi, kalau admin itu bisa menambahkan produk, menambahkan blog atau artikel, bisa mengeditnya, bisa menghapusnya, juga bisa melihatnya. Dan untuk pengguna atau pembeli, ya, dia bisa melihat produk dan blog atau artikel, kemudian bisa men-check out produk, bisa menambah ulasan, dan juga komentar pada blog. Nah, ini adalah tampilan halaman loginnya yang menggunakan plugin UWP. Kalau ini adalah form registrasi. Ini adalah form lupa kata sandi. Dan terakhir yaitu halaman edit akun. Selanjutnya keranjang belanja dan proses checkout. Nah, jadi prosesnya adalah yang pertama, pembeli menelusuri katalog produk. Jika sudah memilih mau membeli produk yang mana, pembeli bisa mengklik tambah ke keranjang. Setelah itu, cek total harganya. Jika sudah sesuai, lanjut ke pemeriksaan. Dan di sini, pembeli atau pelanggan bisa memasukkan alamat, nama, dan nomor telepon. Selanjutnya, memilih metode pembayaran, apakah transfer bank atau bayar di tempat. Ini setelah selesai, maka terdapat keterangan tanggal checkout, total harga, email, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keamanan dan sertifikat SSL. Saya menggunakan Infinity Free. Caranya di sini kita klik Manage SSL Certificate. Kemudian pada Add SSL Certificate, kita klik yang Request Free SSL Certificate. Di sini kita pilih juga SSL providernya. Saya menggunakan yang recommended. Lalu klik Create Order. Nah, selanjutnya yaitu klik Setup CNAME Record. Dan di sini install SSL Certificate automatically. Nah, jika sudah terinstall, maka statusnya akan berubah menjadi aktif seperti ini. Yang selanjutnya yaitu optimasi SEO. Jadi untuk mengoptimasi search engine optimization, itu pertama saya membuat konten dan blog yang menarik. Kemudian ada meningkatkan kecepatan situs. Berhubung saya menggunakan Infinity Free yang dimana tempat hostingnya itu tidak ada limit untuk bandwidth-nya. Jadi tentunya itu menambah kenyamanan untuk pengunjung. Di sini selanjutnya ada optimasi URL. Saya juga menggunakan URL yang singkat, juga mudah diingat. Selanjutnya, navigasi. Jadi tampilan webnya itu tidak terlalu sulit dan mudah dinavigasi. Nah, ini yang tadi menggunakan SSL. Dan terakhir, saya juga menggunakan Google Analytics untuk menganalisis perkembangan bisnis. Yang ke-15 yaitu ulasan dan penilaian produk.
Jadi ini adalah tampilannya. Ini adalah salah satu contoh komentar atau ulasan pada salah satu katalognya. Jadi kita bisa memasukkan ratingnya, ulasan, nama, dan email di sini. Dan ini sudah eh, dari plugin WooCommerce. Sudah disediakan. Yang ke-16 yaitu pembuatan konten dan blog. Di sini saya membuat dua blog, yaitu yang pertama mengubah barang bekas menjadi tote bag keren dan ramah lingkungan beserta linknya. Kemudian ada langkah membuat tote bag dari kain bekas. Ini adalah langkahnya. Ini ada linknya. Yang ke-17, analitik dan pelaporan. Saya menggunakan Google Analytics di sini. Jadi tertera grafik seperti ini. Ini active user, keterangannya. Jadi berapa pengunjung web kita. Selain itu kita juga bisa melihat dari mana saja pengunjung web kita berasal, dari negara mana. Yang ke-18 adalah uji coba dan pemecahan masalah. Di sini saya akan uji coba untuk logout, kemudian register, dan juga login. Nah, ini adalah webnya. Kemudian kita ke halaman akun. Nah, di sini saya sudah login menggunakan salah satu akun saya. Di sini ada logout atau keluar, kita klik saja. Nah, jika sudah logout, maka akan ke halaman utama. Namun, kalau kita klik akun lagi, dia akan ke halaman login. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan register. Klik pendaftaran member baru. Nah, di sini saya tuliskan nama, misalnya kemudian kata sandinya, kita tulis ulang kata sandinya. Sini kita klik buat akun. Lalu jika berhasil, maka ada pesan seperti ini dan dia akan ke halaman login. Kita masukkan saja akun yang sudah dibuat tadi. Lalu klik login. Nah, ini sudah berhasil login. Kita ke bagian akun lagi. Maka akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk pemecahan masalah, di sini terdapat masalah ketika memuat gambar di bagian konten dan blog. Kemudian caranya adalah, nah, di sini kita tambahkan atau unggah foto. Kemudian klik simpan, dan ini hasilnya. Jadi, yang sebelumnya fotonya tidak muncul, maka sekarang sudah berhasil dimuat. Baik, yang ke-19 adalah responsif untuk perangkat mobile. Jadi ini dia tampilan web ketika dibuka di mobile. Nah, jadi
jika pada desktop itu katalog produknya ditampilkan dalam satu baris dan 3 kolom, maka di perangkat mobile itu ditampilkannya satu baris, satu kolom. Jadi dia langsung menyesuaikan. Dan kita bisa lihat tidak ada komponen-komponen yang bertabrakan. Jadi sudah rapi dan responsif. Yang ke-20, cadangan dan tindakan keamanan. Nah, saya menggunakan plugin Updraft Plus di sini, kita bisa langsung install. Kemudian, jika ingin membackup, kita ke pengaturan dan kita jadwalkan backupnya. Di sini saya pilih yang weekly. Kita juga pilih di mana ingin menyimpan file atau data-data WordPress kita. Saya memilih Google Drive. Selanjutnya, jika pencadangan sudah berhasil, maka akan muncul pesan seperti ini. Yang ke-21, peluncuran dan strategi pemasaran. Jadi, ini ada desain yang saya buat di Canva. Saya menaruh juga slogan di sini. Kemudian ada keterangan singkat, juga ada link websitenya. Nah, untuk strategi pemasaran, saya ingin menerapkan diskon untuk pembeli baru maksudnya. Kemudian saya juga ingin aktif membagikan konten-konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Dan yang terakhir, saya ingin melakukan strategi komisi, yaitu ketika ada orang yang membantu mempromosikan produk saya, maka orang tersebut akan mendapatkan komisi sebesar beberapa persen dari penjualan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pembaruan. Nah, di sini kita lakukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Yang harus kita perbarui itu ada plugin. Caranya klik ini saja, aktifkan pembaruan otomatis. Kemudian untuk temanya juga kita perbarui ya. Dan yang terakhir kita perbarui juga versi WordPress-nya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.